Diregen Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus bersama Karopen Mas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menggelar konversi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis 26 Januari 2023. Konversi pers tersebut membahas berbagai layanan terbaru Korps Lalu Lintas Polri untuk masyarakat, di antaranya SIM C, SIM C1, SIM C2 BPKB, penghapusan data kendaraan, pemutakhiran plat nomor kendaraan, dan berbagai layanan lainnya. Kalau banyak saya ini pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media ataupun wartawan. Saya hormati Pak Karopen Mas dan staf. Kemarin memang banyak teman-teman menanyakan saya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, makanya saya bilang mohon maaf ya, yang live nanti silakan nanti diedit aja nanti. Banyak teman-teman menanyakan saya tentang penggolongan SIM, penggolongan SIM C untuk kendaraan roda 2. Dasarnya adalah Perpres 05 2021. Penggolongan ini sudah masuk dalam aturan. Jadi kami bagi nanti SIM C itu yang sekarang ini 250 cc ke bawah, ya teman-teman semua SIM C sekarang kan. Kemudian ada SIM C1 ini untuk 250 cc-nya. Saya sudah menghitung untuk yang bagaimana kalau kendaraan listrik. Jadi nanti nggak usah katanya. Kendaraan listrik sudah kita hitung juga. Seperti apa yang bisa untuk C1 maupun C2 dan kendaraan listrik. Karena kan nanti beda di KWH-nya nanti. C1 itu 250 sampai dengan 500. Kemudian C2 itu untuk yang 500 ke atas. Yang banyak teman-teman bilang motor gede itu ya, atau motor besar itu. Nah, penggolongan C, C1 dan C2. Persyaratan untuk dapat C1 itu minimal dia memiliki SIM C itu 1 tahun. Ya, C1. Persyaratan untuk mendapatkan C2 minimal dia memiliki SIM C1 1 tahun. Jadi kalau tanya teman-teman nanya nanti, Pak C2 kapan dimulai? C1-nya saja belum, bahkan 1 tahunnya aja belum kan? Begitu, ya. Jadi sekarang ini ada program kami untuk C1. Kami kemarin pengadaan dapat kendaraan 132 unit motor untuk uji praktek SIM C1. Banyak teman-teman tanyakan saya, Pak distribusi kemana saja? Seluruh Polda se-Indonesia. Saya distribusikan ke Polda, bukan ke Polres dulu, ya, kecuali nanti ada Jawa. Yang mana saya prioritaskan yang memang ada satpas prototype atau satpas yang jadi pilot project, proyek percontohan. Kenapa proyek percontohan? Karena di situ lengkap semuanya, peralatannya lengkap untuk uji praktek, uji teori, ya, yang sesuai dengan persyaratan pengambilan untuk SIM, surat izin mengemudi. Di situ lengkap. 132 unit ini saya distribusikan se-Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Rata-rata ada yang dapat 2, ada yang dapat 3. Polda Metro paling banyak karena memang paling besar. Ada 10 unit di Polda Metro. Yang mana lagi? Jawa Tengah ada sekitar 8 atau 9 teman. Jawa Barat juga sama. Yang lain itu 2 dan 3. Tergantung tipe poldanya yang besarnya itu yang kita prioritaskan. Nah, 132 unit sudah kita distribusikan ke polda-polda. Bulan ini kami sedang merancang untuk uji coba di Satpas Polres Cirebon. Satpas itu kantor SIM. Kenapa di sana? Karena di sana sudah prototipe, ya, termasuk lengkap. Ada yang tanya, Pak sudah dilaksanakan? Untuk melaksanakan kan harus diintegrasi dulu dia punya teknologinya yang ada. Karena kami menggunakan teknologi semuanya untuk C1 ini. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa. Yang lain bagaimana? Kita tunggu nanti dari Cirebon dulu sebagai uji coba. Kalau di Cirebon nanti sudah selesai berhasil semuanya,
maka di satpas prototipe semuanya akan kita laksanakan secara massal. Ya. Ada pertanyaan ke saya, Pak, kalau saya punya SIM C1, boleh nggak saya bawa motor yang 125 cc? Boleh, karena sudah persyaratannya adalah KIM C dulu. Sama dengan nanti kalau sudah punya KIM C2, mau pakai motor yang 125, boleh. Teman-teman lupa, ada SIM A, B1, B2. SIM A itu tuh roda 4, B1 itu kan ada tinggal tambah rodanya, roda 6 itu kan. B2 itu yang lebih banyak lagi kan, yang 12. Pertanyaan, kalau B2 udah punya SIM B2, boleh nggak bawa mobil Avanza? Ya boleh. Yang nggak boleh itu SIM A bawa dump truck yang rodanya 12, itu yang nggak boleh. Karena kan persyaratannya harus 1 tahun ini. Dasar untuk dapat SIM B1 itu adalah SIM C 1 tahun. Sama dengan SIM C itu, SIM A 1 tahun. Sama dengan C2 atau C1. Jadi boleh. Yang nggak boleh itu SIM A nanti ke depan ini, SIM A itu bawa motor yang 1000 cc. Ke depan nggak boleh. Kalau sudah saya berlakukan SIM C2. Jelas ya teman-teman ya? Nah, kita satu poin dulu. Ada pertanyaan silakan. Pak, tadi Bapak sempat menyebut soal SIM untuk kendaraan listrik. Ini menarik. Kita tahu bahwa selama ini ada di sepeda listrik, di mobil listrik, itu cc-nya berbeda. Ada yang kecepatannya cuma 50, ada yang kecepatannya bisa sampai 100, bahkan sekarang sudah sampai lebih dari 200. Nah, ini bagaimana dengan SIM-nya itu? Di sini saya sudah katakan tadi awal bahwa kami sedang menghitung KWH untuk listrik ini. Yang dikatakan dia harus memiliki SIM dan berjalan di umum dan menggunakan aturan keselamatan seperti helm adalah kecepatannya di atas 35 km per jam. Ya, yang menggunakan listrik itu 35 km per jam harus menggunakan helm, harus memiliki SIM. Itu aturannya. Nah, untuk menentukan bahwa dia ini sama dengan 250, sama dengan 500 ke atas, ini sedang kami menghitung KWH-nya nih. Ya, kami sedang berkoordinasi untuk menghitung KWH-nya. Tetapi memang kebijakan pemerintah ini untuk mengedepankan ke depan ini, ke depan ini akan menggunakan kendaraan listrik semuanya. Kami dari kepolisian sudah langsung bertindak cepat. Teman-teman boleh lihat sekarang STNK dan BPKB yang terbaru sudah ada di situ silindernya sama KWH listrik di situ. Bahan bakarnya ada bahan bakar fosil, ada juga yang listrik berbunyi di situ. Ini tindakan kami yang tercepat, karena kami nggak mau kalah nanti. Kalau dilakukan kan sudah mulai ramai listrik ini, sekarang kalau keluar STNK atau BPKB yang terbaru ini sudah itu sekian KWH bahan bakarnya listrik. Kalau STNK yang lama, ya masih ada pakai yang lama mungkin itu belum ada silinder sama bahan bakarnya listrik atau ini. Itu tidak akan kami tercepat. Nanti akan kami ini kan, ya kami sudah menghitung dia punya KWH-nya, yang mana nanti KWH berapa nanti yang bisa digolongkan untuk C1, kemudian KWH berapa lagi, yang sebesar lagi yang bisa digolongkan untuk tim C2. Bisa dijelaskan Pak soal KWH itu, karena memang itu istilah yang belum umum. Kenapa menghitung KWH itu yang pertama. Yang kedua itu mengapa batasnya itu 35 km per jam. Karena kita tahu bahwa misal di perkampungan, di tempat ini itu juga pakainya yang 40, 50 ini kan Oke, saya ngerti. Yang pertama itu KWH itu kan kami sedang duduk bersama nih Mas. Ini kan barang baru nih, kendaraan listrik ini. Ya, nanti untuk penentuannya. Kemudian kenapa 35? Ini hitungan ininya, kecepatan untuk jalan. Minimal dia 35 km per jam. Minimal, jadi dia bisa ngebut nih. Ya, kendaraan listrik yang kayak sepeda tapi dia bisa ngebut, itu wajib harus pakai SIM. Itu hitungan dari ininya. Termasuk kami duduk bersama dengan APM, kemudian perhubungan dari kepolisian menentukan minimal ya 35 km kecepatannya itu. 35 dia harus menggunakan aturan sama seperti motor yang 100 cc itu. Ya, itu ditentukan diatur dalam aturannya. Yang lain silakan. Cukup? Oke, silakan. Ya, kita habiskan satu dulu. Pak, tadi kan Bapak bilang syarat
sudah mulai ke tahap C1 saat ini kan. Berarti tahun ini sudah mulai penggolongan SIM C1 itu atau gimana? Oke, saya ulangi lagi. Kalau bilang semua belum ada anak SMA kelas 2 SMA baru mau dapat SIM nih. Tapi kalau dia loncat langsung SIM 1 nggak boleh. Oke. Saya katakan di situ persyaratan minimal 1 tahun. Kalau adik-adik mbak-mbak ini semua sudah punya lebih dari 5 tahun 4 tahun yang lalu, ya lebih bagus lagi, boleh, silakan aja, nggak ada masalah. Saya mau naik ke C1 boleh, tapi nanti ujian praktiknya menggunakan kendaraan 250 cc sampai dengan 500, karena peruntukannya itu ya. Persyaratannya, oh saya nggak mau, saya mau pakai motor saya sendiri yang 100 cc, ya nggak boleh. Pada saat uji prakteknya nanti harus pakai 250 sampai dengan 500 yang kami siapkan nanti itu pada saat ujian praktek untuk mengambil C1. Jadi kalau ada yang mau, nggak mau pak, saya mau pakai motor bebek saya sendiri, ya nggak bisa ya. Terus kalau udah punya C1, boleh nggak saya pakai motor yang 125 cc? Boleh. Ya nggak boleh kalau udah punya C1 terus pakai nanti ke depan nanti ya, saya nggak mau sekarang. Kalau sudah dilakukan C2, nggak boleh lagi pakai yang 1000 cc. SIM-nya diperiksa ternyata SIM C1, bukan peruntukan sama yang saya katakan tadi. Anda punya SIM A tapi bawa dan truk, nggak boleh ya. Jelas ya? Oke, ada lagi? Ya itu artinya sudah mulai per tahun ini. Saya sampaikan tadi bahwa tahun ini bulan depan mudah-mudahan nih secepatnya nih saya jadikan uji prototipenya itu di Cirebon. Sedang diintegrasi dia punya teknologi untuk ujian prakteknya. Mudah-mudahan bulan depan selesai semuanya setelah kami cek. Itu pertama. Yang kedua, SDM-nya yang pengujinya juga harus kita latihkan. Kita buat pelatihan buat mereka yang uji. Jangan sampai yang uji juga nggak ngerti kan. Kita bikin pelatihan dulu. Mudah-mudahan bulan depan, akhir bulan depan sudah bisa jalan. Kita coba, ternyata bagus nanti di Cirebon, kita masal se-Indonesia. Khususnya di kota-kota besar yang menggunakan Satpas prototype atau uji coba. Ya, karena di prototipe itu boleh lihat nanti ada di Purwakarta, di Kerawang, jalan-jalan ke sana. Lihat, masuk sana semuanya, masuk ke dalam saja sudah face recognition. Semua ujiannya sudah menggunakan teknologi. Prakteknya juga sama, sudah pakai sensor semuanya, Vivo namanya. Jadi banyak teknologi yang kita jadikan di prototipe. Ke depan 486 Satpas di Indonesia, kalau kami dapat anggaran, kami akan buat semuanya seperti itu. Ada yang tanya, Pak, di Papua sana, contoh di Jayawijaya nggak mungkin, di pegunungan Jayawijaya bikin SIM kita kirim yang 250 cc, di sana juga makin 250 cc juga ada kan, dan juga belum prototype. Jadi beberapa tempat yang sudah Satpas prototype, ada sudah masing-masing nih, khususnya di kota-kota besarnya sudah, makanya kami kirim kendaraan itu. Berapa Pak dari syarat penggunaan Satpas itu yang sudah prototype? Nanti saya hitung dulu, saya pakai kalkulator ya. Oke. Soal Pak, chip itu Pak, mau dijelaskan perkembangannya? Ini baru 1 poin. Nanti saya kasih sebanyak-banyaknya pointernya. Pak, izin deh Pak, saya punya pengalaman waktu buat SIM biasa. Ya. Ini kan harus pakai test drive-nya harus pakai mobil kayak motor polisi. Dan sementara kan kita yang sebenarnya rela kita kan pakai motornya kita. Iya. Tes pertama gagal karena pakai motor polisi dan susah. Tes kedua akhirnya saya bilang, Pak, yang saya bawa motor kan motor saya, bukan motor Bapak. Kenapa saya harus menguji coba motor Bapak? Saya bilang gitu. Apa saya boleh membawa motor saya untuk uji coba? Saya bilang, oh dipersilahkan. Dan setelah itu saya lulus gitu kan. Nah nanti di SIM C2 itu C1 C2. Iya C1, ya pokok C2. Apakah memang wajib memakai kendaraan polisi yang sudah disediakan itu? Apakah boleh kita yang tadi aku bilang? Saya suka pertanyaannya ini. Tapi banyak yang protes sama kita. Pak polisi nguji gini masa nggak siapin motor sih? Tapi ada yang mau datang ke sini pakai motornya. Boleh. Silakan aja. Kami kan melayani masyarakat nih. Kami siapkan apa yang mau di ini. Kalau kami mau saya nggak mau pakai ini, boleh. Bahkan sekarang ini dalam aturan Perpol ini, sekali tes gagal harus ulang lagi 2 minggu kan. Sekarang boleh terus, saya kasih terus. Saya sudah instruksikan kepada seluruh Kasat Lantas, seluruh kasih SIM, suruh ulangi dia sampai dia bisa. Mungkin lagi nervous. Pak Kapolri udah ngecek langsung ke dan mau buat, dan itu kebijakan beliau. Suruh ulangi sampai bisa. Sampai dia nyerah, Pak, udah Pak, saya nanti biar 2 minggu lagi lah Pak. Satu. Yang kedua, kami kasih pelatihan. Setiap hari Sabtu datang ke
ke Dan Mogot sana. Semua Satlantas boleh datang hari Sabtu. Ya, di situ ada pelatihan untuk ujian praktek. Oh, saya Senin mau ujian praktek nih, mau ambil SIM. Datang dulu Sabtu, latihan dulu di situ. Kita siapkan gratis. Coba sampai bisa di tempat situ. Satu. Yang kedua, kita punya ISDC. Ya, tempat latihan mengemudi motor maupun mobil. Silakan datang ke sana. Jadi boleh. Ya, itu praktek. Karena di persyaratan ada dua, teori dan praktek. Sekarang ini ujian teori sudah kita menggunakan teknologi animasi yang langsung aplikatif di lapangan apa yang dihadapi oleh pengendara atau pengemudi. Mudah-mudahan bulan depan saya sudah menggunakan EAVIS namanya, EAVIS, untuk soal-soal ujian teori. Zaman kita dulu mungkin ya, yang sudah merasa ini. Dulu kalau mau ujian teori itu datang ke kantor Satpas, itu nggak tahu soalnya kayak apa itu. Akhirnya banyak yang ngomong, ini jebakan ini, biar nggak lulus nih. Tanda kutip, kadang-kadang ada yang masih nakal pada saat itu. Sekarang sudah nggak bisa. Caranya bagaimana supaya teman-teman bisa semuanya, masyarakat bisa? Saya mengeluarkan nanti buku 1.200 soal, ada 4 bagian di situ, termasuk keselamatan, pengetahuan umum yang bisa menimbulkan bahaya. Soal-soal buku ini akan saya sebarkan ke sekolah-sekolah, perpustakaan. Nanti tunggu di terminal, ada buku-buku di situ, stasiun kereta, stasiun pesawat, di bandara, supaya yang kami minta nanti kalau lihat bukunya jangan dibawa pulang, karena masih banyak yang mau baca kan. Sambil lihat-lihat di tempat Satpas, saya buatkan sekarang yang prototipe ini ruang pencerahan sebelum ujian teori. Duduk dulu di situ, TV-nya lengkap semua, soal-soal apa yang akan diujikan nanti. Ya, buku ada di situ, ada TV-TV soal-soal apa, supaya apa? Nggak kaget. Bagaimana cara mengisinya, apa soal-soalnya kira-kira, buku-buku itu bisa dibaca-baca. Saya sebarkan lagi, mudah-mudahan setelah buku ini selesai kami cetak, kami sebarkan juga ke platform-platform yang ada di media-media, baik media sosial, tinggal Google saja ambil. Ya, belajar 1.200 soal, soalnya ada sekitar 65. Saya harapkan dengan tahu saja soalnya semuanya, berarti pengetahuan tentang keselamatan berlalu lintas itu semua sudah tertanam dalam mindsetnya para calon-calon pengambil SIM. Walaupun nanti soalnya cuma 65, gampang, animasi dia. Kalau dulu kan pakai soal tuh, sekarang pakai animasi. Lihat ada mobil lewat, tiba-tiba ada orang mau nyebrang, apa yang Anda harus lakukan? Berhenti. Terus berhenti. Kan benar gitu kan? Gampang saja. Mengendarai motor, mobil, tiba-tiba mau berhenti, ada tulisannya S garis. Apa yang Anda harus lakukan? Oh, nggak boleh berhenti. Kan gitu-gitu yang mudah-mudah saja. Dan itu akan kita ujikan dalam bentuk animasi. Lebih gampang. Kalau dulu pakai soal, kita lihat, wah banyak sekali dia punya narasinya. Nanti cukup dengan animasi melihat gambar. 1.200 soal, 4 bagian, yang diujikan sekitar 65 soal. Tapi bukunya sudah akan kami sebarkan biar masyarakat belajar dulu. Di media sosial nanti akan kita sebarkan semuanya. Jadi gampang tinggal diketik. Ini sudah kami rancang untuk di ini. Tapi yang di buku mudah-mudahan bulan depan jadi kami akan sebarkan ke beberapa tempat-tempat fasilitas umum supaya masyarakat bisa membaca. Bahkan ke sekolah-sekolah semua akan kita berikan. Ya. Berarti Februari sudah ada bukunya. Insya Allah ikan sepat, ikan gabus. Jangan lupa makan ikan lele. Oke? Baik. Ada lagi? Cukup? Bagian sih? Oke, silakan. Mungkin Pak Novan dari TV Pak. Kan ada kemarin ada desakan Pak dari motor gede nih. Mereka minta bisa masuk ke tol itu Pak. Apakah ini nanti penggolongan SIM ini juga ada peluang situ Pak? Arahnya ke sana gitu Pak, ke depan. Saya belum bisa bilang iya atau tidak, masih kita kaji semuanya Mas. Memang di luar negeri ada beberapa seperti itu. Ya, di luar beberapa negara lain kendaraan itu bisa masuk dengan golongan CC ke atas. Ya, memang sudah ada penyampaian ke kami, tapi kami baru mau mengkaji dulu seperti itu. Oke, silakan yang lain. Cukup masalah SIM? Kita habiskan dulu sini. Oke, lanjut. Kenapa apa sampai sore ya Bapak? SIM buat WNA mungkin dari Pak ada rencana membuatnya nggak Pak? Kan kayak di Bali itu kan banyak wisatawan
Kalau orang warga negara asing yang berada di Indonesia, tetap dalam perpol itu kan ada persyaratannya memiliki KTP atau kitab. Tinggal tetap, bukan kitas sementara, tapi harus memiliki KTP atau kitab. Banyak orang asing sudah memiliki KTP kan, atau kitabnya kan, silakan saja. Tetapi kalau orang Indonesia yang mau ke luar negeri dan mau mengemudi di luar negeri yang ada hubungan negara dengan kita, ada kami siapkan namanya SIM internasional. Ya, dasarnya apa? SIM. Mau mengemudi kendaraan roda 4 di sana, pada saat mendaftar mau mengambil SIM internasional, dia harus bawa SIM-nya, SIM A-nya. Jangan nggak punya SIM A terus mau mengemudi di luar negeri, minta SIM internasional, nggak boleh. Ya, jelas ya? Ada lagi? Cukup masalah SIM. Tadi bicara masalah. Oke. Ke depan, saya bicara sekarang ke depan. Tahun lalu saya sampaikan bahwa ada perubahan di warna TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, atau orang banyak kenal dengan plat nomor. Ya, kita mengikuti situasional yang ada, kemudian juga melihat seluruh dunia, ternyata yang menggunakan plat hitam itu di negara-negara di dunia ini sangat-sangat sedikit, termasuk Indonesia. Sementara penegakan hukum itu sudah menggunakan teknologi yang namanya ETLE atau kamera. Di luar negeri boleh cek kemana-mana. Kita ambil paling terdekat saja Singapura lah contohnya. Malah anggota Polri jarang di jalan sih, tapi semuanya tak patuh dengan kamera. Karena kamera ini nggak pakai perasaan. Yang salah hilang, kan gitu. Sehingga mereka patuh semuanya. Di Indonesia sudah mulai masuk ETLE, tetapi ternyata setelah dicek, capture untuk plat nomor itu, untuk yang dasarnya gelap itu sulit, error marginnya besar sekali. Yang betul itu adalah yang warnanya terang. Makanya di luar negeri itu semuanya terang. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, kan gitu, ada yang biru. Bahkan di negara yang bersalju, depan sama belakang itu beda. Ya? Depan, kenapa? Karena masalah capture ini. Kalau kena salju mungkin dengan warna putih dia kurang bagus, tapi warna kuningnya lebih jelas pada saat di belakang. Nah, inilah kemudian kami coba merubah dengan warna terang, karena sudah penindakan dengan menggunakan tilang dengan elektronik. Yang kedua, berwacana kami di Korlantas berwacana untuk semua teknologi kendaraan bermotor itu adanya di plat nomor. Kenapa? Karena kaitannya dengan capture dari ETLE ini. Tahun lalu saya pernah sampaikan, kami sedang coba merancang plat nomor. Setelah sudah mulai terang, kami akan siapkan RFID di situ, chip Binekran untuk high security.